Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Gayatri. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang organisasi file dalam sistem berkas, disusun oleh saya sendiri, Dinda Gayatri, kelas atau jurusan A7 Komputerisasi Akuntansi, NIM KA 0124 25 0016, dosen pengampu Herlina MM. Adapun daftar isi, yang pertama ada pendahuluan, kedua ada pengertian dari organisasi file, yang ketiga tujuan, keempat macam-macam organisasi file, yang kelima ada hubungan antara organisasi file dan akses, yang keenam ada kesimpulan. Pendahuluan. Sistem komputer menyimpan data dalam bentuk file sebagai media utama penyimpanan informasi. Agar data tersebut dapat digunakan secara optimal, file perlu diatur dan dikelola dengan baik sehingga mudah diakses dan diproses. Pengaturan ini dikenal sebagai organisasi file yang berperan penting dalam menentukan efisiensi penyimpanan, kecepatan data, serta fleksibilitas dalam pengolahan data. Dengan organisasi file yang tepat, sistem berkas dapat bekerja lebih efektif dan mendukung kebutuhan pengguna secara optimal. Pengertian. Organisasi file adalah cara atau metode untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses record dalam sebuah file. Pemilihan organisasi file yang tepat sangat berpengaruh terhadap waktu pencarian data, penggunaan ruang penyimpanan, yang ketiga ada performa sistem secara keseluruhan. Adapun tujuan dari organisasi file, diantaranya adalah untuk mempermudah pencarian data, yang kedua mempercepat proses akses, ketiga mengoptimalkan media penyimpanan, yang keempat menyesuaikan kebutuhan sistem, batch, database, atau real time. Adapun macam-macam dari organisasi file. Yang pertama ada sequential file organization, yang ketiga relative atau direct random file organization, yang ketiga index sequential file organization, yang keempat hashed file organization. Sequential file organization yaitu data disimpan secara berurutan sesuai urutan pembuatan atau berdasarkan kunci atau key. Kelebihannya yaitu struktur sederhana, hemat ruang penyimpanan, cocok untuk pemrosesan batch. Adapun kekurangan, pencarian data tertentu terlambat. Dan yang kedua harus membaca dari awal file. Contohnya ada data nilai mahasiswa disimpan berdasarkan NIM. Sequential access cocok untuk laporan pemrosesan batch dan file log. Relative atau direct file organization yaitu data disimpan di lokasi tertentu berdasarkan perhitungan dari kunci. Adapun kelebihannya, yang pertama akses data langsung, yang kedua lebih cepat dari sequential. Kekurangannya bisa terjadi kolision, yang kedua kurang efisien jika data sering berubah. Contohnya, data pegawai diakses berdasarkan nomor induk pegawai. Adapun direct access cocok untuk aplikasi basis data dan sistem transaksi. Index sequential file organization yaitu gabungan antara penyimpanan berurutan dan tabel indeks. Adapun cara kerjanya, data disimpan berurutan dan indeks digunakan untuk menunjukkan record
tertentu. Kelebihannya, pencarian lebih cepat dan masih mendukung proses batch. Kekurangannya, yaitu membutuhkan ruang tambahan untuk indeks. Adapun contohnya, yaitu sistem perpustakaan dengan indeks ISBN buku. Hashed File Organization, yaitu lokasi record ditentukan oleh fungsi hash dari kunci. Kelebihannya yaitu sangat cepat untuk pencarian data, dan kekurangannya rawan kolision dan juga membutuhkan penanganan overflow atau chaining. Contohnya, yaitu sistem login menggunakan hash username atau ID. Adapun hash akses cocok untuk sistem dengan akses tinggi ataupun sistem autentikasi. Hubungan antara organisasi file dan teknik akses. Yang pertama yaitu organisasi file menentukan bagaimana data disimpan. Teknik pengaksesan menentukan bagaimana data diambil. Keduanya harus saling mendukung untuk performa optimal. Dan yang terakhir, kesimpulan. Organisasi file sangat penting dalam sistem berkas. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan pemilihan. Metode tergantung kebutuhan sistem, kecepatan, efisiensi, dan juga fleksibilitas. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.